Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya Ita Oktaviana akan memberikan tutorial menggunakan Molview. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana membuka Molview. Jadi, Molview itu kita tidak perlu mendownload aplikasinya, tapi melainkan kita menggunakan web. Oke, kita langsung masuk saja ke Google Chrome. Kemudian kita klik Molview. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa klik yang close pop-up. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi Molview. Jadi, Molview sendiri ini merupakan aplikasi web yang membantu guru dan siswa untuk memvisualisasikan struktur molekul, di mana Molview dapat memvisualisasi struktur atom secara 2 dimensi ke 3 dimensi, yang mana pengguna dapat menggambar strukturnya dan kemudian dapat melihat konformirmer 3 dimensi yang dihasilkan. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Molview. Di sini yang sebelah kiri itu ada bentuk 2 dimensi dan yang sebelah kanan ini ada bentuk 3 dimensi. Nah, di Molview ini juga terdapat banyak sekali fitur-fitur atau tools-tools yang disajikan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari tools yang paling atas. Yang pertama itu ada Clear All yang berfungsi untuk membersihkan seluruh kanvas. Kemudian ada Erase berfungsi untuk menghapus atom, ikatan, atau seleksi saat aplikasi digunakan. Kemudian di sampingnya ini ada Undo dan Redo yang berfungsi untuk membatalkan atau mengulangi perubahan tertentu. Kemudian ini ada Drag Atom and Bond yang berfungsi untuk memindahkan seluruh molekul, yang mana dapat menggunakan tombol kiri mouse. Kemudian yang ini ada Rectangle Selection berfungsi untuk memilih atom dan ikatan menggunakan area pemilihan persegi panjang. Kemudian ada Lasso Selection yang berfungsi untuk memilih atom dan ikatan dengan menggambar area pemilihan tangan bebas. Kemudian di sampingnya ada Toggle Color Mode atau mode warna yang berfungsi untuk menampilkan atom dan ikatan menggunakan warna. Jadi kalau kita unklik ini, maka atom atau ikatan tidak memiliki warna, tapi kalau kita klik, atom yang berbeda akan memiliki warna yang berbeda. Kemudian yang ada di sampingnya itu adalah Toggle Selector Formula yang berfungsi untuk menampilkan semua atom C dan H yang mana bukan tampilan kerangka. Jadi kalau kita klik, nah, maka seluruh atom C dan H akan tampil. Tapi kalau kita unklik, maka atom C dan H-nya itu akan hilang. Nah, kita tampilkan saja ya. Kemudian selanjutnya ada center struktur atau pusat yang berfungsi untuk memusatkan seluruh molekul. Kemudian ada clean struktur yang gambar sapu ini berfungsi untuk membersihkan struktur. Kemudian ada 2D, 3D berfungsi untuk mengubah struktur dari molekul 2 dimensi menjadi struktur molekul dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian kita lanjut ke tools yang sebelah kiri. Nah, yang di bagian atas ini disebut sebagai obligasi, yakni untuk memilih jenis ikatan. Nah, yang atas sendiri ini disebut sebagai single bond, berarti untuk ikatan tunggal. Terus ada double bond untuk ikatan rangkap 2, ada triple bond untuk ikatan rangkap 3, kemudian ada wedge bond dan hash bond. Nah, kemudian yang di bawahnya ini disebut dengan fragment, yaitu untuk memilih jika kita ingin langsung menggunakan struktur, misalnya kita menggunakan benzen. Nah, di sini juga ada siklopropana, terus ada siklobutana, ada siklopentana, sikloheksana, dan sikloheptana. Kemudian ada carbon chain yang berfungsi untuk menggambar rumus secara manual. Kemudian ada charge plus berfungsi untuk menambahkan ion positif, dan kemudian ada charge min yang berfungsi untuk menambahkan ion negatif. Oke, selanjutnya kita ke tools yang sebelah kanan ini. Nah, tools yang sebelah kanan ini berfungsi untuk memilih unsur dalam tabel periodik yang akan kita gunakan untuk menggambar suatu molekul. Misal kita ingin menggambar atom C. Nah, kita klik atom C ini, kemudian kita klik di sini. Nah, seperti ini ya. Di sini banyak sekali ada C, H, N, O, P, S, dan lain-lain. Nah, apabila kita ingin menggambar struktur molekul yang tidak ada di sini, kita bisa klik titik 3 ini yang di bawah, atau yang disebut dengan periodic table. Di dalam periodic table atau tabel periodik ini, ada banyak sekali struktur yang bisa kita pilih sesuai yang kita ingin gambar, seperti itu ya.
Kemudian kita lanjut ke tools yang bagian atas ini. Nah, yang pertama ada Molview. Molview ini berisi layout, theme, dan information. Nah, layout ini di sini berfungsi untuk memilih gambar dari 2 dimensi kemudian ke 3 dimensi. Kemudian ada theme yang berfungsi untuk tema Molview antara desktop atau touch. Kemudian ada information yang berisi help dan about, yang mana hal ini berisi mengenai informasi tentang Molview ini sendiri. Kemudian lanjutnya di sampingnya ada bagian tools, berisi link, export, chemical data, dan advanced. Nah, dimulai dari link. Link ini dapat digunakan untuk menyematkan atau membagikan senyawa makromolekul atau kristal tertentu menggunakan URL atau kode HTML yang telah disediakan. Nah, kemudian untuk export, yang pertama ini ada struktural formula image yang berfungsi untuk mendownload hasil dari struktur yang telah diubah menjadi 3 dimensi. Kemudian kalau untuk 3 dimensi model image ini juga berfungsi untuk mendownload dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian dengan Molview. Kemudian kita ke bagian chemical data. Ada information card yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi tentang rumus yang dibuat saat ini. Kemudian ada spektroskopi yang berfungsi untuk menunjukkan lapisan baru di mana dapat melihat spektrum molekul dari rumus struktur yang telah dibuat. Biasanya itu dalam bentuk spektrum IR atau spektrum massa. Kemudian ada advanced search yang di dalamnya terdapat similarity yang berfungsi untuk mencari senyawa dengan rumus yang mirip. Kemudian ada substruktur yang berfungsi untuk mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai subset. Kemudian ada superstruktur yang berfungsi untuk mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai superset. Oke, kita lanjut ke bagian model. Nah, yang pertama ini ada reset. Ini berfungsi untuk mengatur posisi model zoom dan rotasi kembali ke default. Kemudian ada representation. Ini digunakan jika kita ingin mengubah bentuk dari molekul yang kita pilih. Kemudian ada representation, ini digunakan jika kita ingin mengubah bentuk dari molekul. Kita bisa pilih ball and stick, atau stick saja, atau van der Waals spheres, atau wireframe, atau line. Kemudian juga ada background. Nah, background ini digunakan untuk mengubah warna background. Misal kita ingin grey. Nah, berubah menjadi warna grey. Kemudian ada engine atau mesin. Di sini ada GLMOL, ada Gmol, ada Gemdoodle. GLMOL ini digunakan apabila kita ingin membuat makromolekul WebGL yang tersedia. Kemudian ada Gmol, ini digunakan untuk menjalankan fungsi dari menu Gmol. Kemudian juga ada Gemdoodle jika kita ingin membuat struktur kristal dan WebGL yang tersedia. Nah, kemudian ada kristalografi. Di sini ada banyak pilihan jika kita ingin membuat resel dari suatu kristal. Selanjutnya ada protein. Nah, protein ini digunakan untuk menawarkan jumlah tampilan protein termasuk skema warna yang berbeda dan representasi rantai yang berbeda. Yang pertama ada show bioassembly, berfungsi untuk menjelaskan bahwa saat membuat struktur protein, Molview menampilkan unit asimetris secara default sehingga memungkinkan kita melihat unit biologis secara lengkap. Kemudian ada chain representation. Nah, di sini kita juga dapat memilih 4 representasi rantai yang berbeda dan juga dapat melihat struktur rantai lengkap dengan menampilkan opsi obligasi, ribbon, pita, dan lain-lain. Kemudian ada chain color scheme. Nah, di sini kita dapat memilih 6 skema warna rantai. Kemudian kita selanjutnya ke tools Gmol. Yang pertama ini ada high quality dan yang kedua ada clear yang berfungsi untuk membersihkan atau menetralkan struktur yang sudah diubah. Kemudian ada calculation yang digunakan untuk menentukan atom heat to map dan juga ada measurement yang digunakan untuk mengukur. Oke, langsung saja di sini saya akan memberikan contoh tutorial menggunakan Molview. Nah, di sini saya akan menggambar struktur senyawa asam benzoat. Kita hapus dulu ini ya strukturnya. Nah, kita gambar struktur senyawa asam benzoat atau C7H6O2. Kita pilih C ya, kita gambar dulu.
Nah, kalau kita ingin memperbaiki bentuknya, kita bisa klik drag and atom bonds untuk meluruskan atau memperbaiki atau menyesuaikan atom-atomnya. Nah, kemudian kita bisa klik center struktur untuk memusatkan struktur senyawa asam benzoat ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik yang 2 dimensi ke 3 dimensi untuk mengubah struktur asam benzoat menjadi bentuk 3 dimensi. Oke, kita klik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia strukturnya sudah dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian, kalau kita ingin men-share link dari bentuk molekul yang kita buat ini, tinggal kita klik tools, kita klik link. Nah, kemudian kita bisa salin kode HTML-nya atau kode URL-nya jika kita ingin membagikan link dari struktur senyawa yang kita buat itu. Nah, kalau kita ingin mendownload struktur formulanya, kita bisa pilih yang export. Nah, ini. Kemudian kita pilih struktural formula, kita klik. Nah, ini akan terdownload. Bisa kita buka di sini. Nah, seperti ini ya kalau sudah terdownload. Nah, kalau kita ingin mendownload dalam bentuk 3 dimensi, kita bisa klik yang pilihan 3D model image. Kita klik, langsung ke download. Kita bisa buka. Nah, seperti ini kalau kita mendownloadnya yang bentuk 3D. Kemudian kita ke chemical data. Kita ke information card atau kartu informasi, kita klik. Nah, di sini akan berisi informasi-informasi seputar asam benzoat dan formulanya, molekular weight, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin melihat spektroskopi, kita bisa pilih yang spektroskopi. Nah, di sini kita bisa pilih yang IR atau massa. Nah, kita klik yang massa. Nah, seperti ini ya. Kalau kita pilihnya yang spektrum massa. Nah, jika kita ingin mendownload gambar ini, kita bisa download image. Nah, akan muncul di sini, kita klik. Nah, ini adalah gambar dari spektrum massa asam benzoat. Selanjutnya, jika kita ingin mendownload yang spektrum IR, kita bisa klik spektrum IR. Nah, seperti ini ya gambarnya. Kita bisa download di PNG image. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, ini adalah gambar dari spektrum IR dari senyawa asam benzoat. Kemudian, kalau kita ingin melihat informasi lebih lengkap seputar struktur yang kita buat ini, kita tinggal klik yang PubChem source. Nah, di sini kita akan dibawa langsung ke web PubChem, di mana di sini berisi informasi yang lebih lengkap terkait struktur yang kita buat. Misalnya di sini ada asam benzoat. Lalu kemudian jika kita ingin melihat struktur apa saja yang sama dengan asam benzoat, kita tinggal klik yang similarity. Nah, di sini akan diberikan contoh senyawa-senyawa yang mirip atau similar dengan asam benzoat. Ada banyak sekali ya senyawa-senyawa yang mirip dengan asam benzoat. Begitu juga terkait dengan substruktur dan superstruktur. Oke, kemudian kita ke tools yang model. Nah, di sini kita bisa melihat model 3 dimensi yang kita inginkan. Kalau kita ingin bentuk ball and stick, kita bisa klik ball and stick seperti ini. Nah, kalau kita ingin yang stick saja, kita bisa klik stick.
Nah, seperti ini ya, berubah. Kemudian kita ingin yang van der Waals. Nah, akan berubah lagi. Kemudian kita ingin wireframe. Nah, akan berubah seperti ini. Kemudian kita ingin merubahnya menjadi line. Nah, akan berubah seperti ini. Tapi saya ingin yang bentuk ball and stick. Kemudian jika kita ingin mengganti background. Nah, misalnya kita ingin mengganti warnanya menjadi hitam, kita klik black. Nah, akan berubah menjadi hitam backgroundnya ya. Misal kita ubah menjadi grey. Nah, akan berubah lagi menjadi warna grey. Kemudian jika kita ingin ke Gmol, kita bisa klik Gmol tadi. Nah, seperti ini ya, akan berubah. Nah, jika kita klik yang jam doodle, maka akan berubah menjadi bentuk jam doodle. Kemudian kalau kita klik yang CLMOL, bisa berubah seperti ini. Kemudian kita ke tools yang protein. Nah, di sini jika kita ingin membuat protein, kita tinggal klik. Kemudian kita tulis di search di sini. Kalau misalnya kita ingin membuat struktur protein amilase, kita klik amilase. Nah, ini ya ada amilase. Nah, kita tinggal klik saja. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini akan ada bentuk struktur protein amilase. Kemudian kita di sini juga bisa mengubah bentuk-bentuk dari struktur yang kita buat. Bentuk struktur protein misal silinder, end plate. Nah, kita klik, akan berubah ya. Kemudian kita ingin merubahnya menjadi B factor tube. Nah, akan berubah lagi ya. Kemudian kalau kita ingin memilih warna, nah kita tinggal klik aja protein tadi, kita pilih yang bagian ini, kita pilih warna yang kita inginkan. Misal nih, nah akan berubah ya. Misal kita pilih chain, berubah menjadi kuning. Nah, kita pilih yang residu, akan berubah warnanya. Kemudian misal kita pilih yang spektrum, akan berubah warnanya juga. Oke, seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian tutorial dari Molview kali ini. Teman-teman bisa coba-coba sendiri di rumah atau di sekolah dan bisa mencoba fitur-fitur atau tools-tools dari Molview ini dan juga menggambarkan struktur-struktur senyawa yang lain yang kalian inginkan. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.